Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi selanjutnya pada subbab D, yaitu tentang perkalian skalar dua buah vektor ya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang, sebelum UTS itu kita udah bahas tentang panjang vektor. Nah ini masuk ke subbab D, yaitu perkalian skalar dua buah vektor. Nanti ada satu subbab lagi untuk sampai ke ujian semester. Nah, pembahasan untuk perkalian skalar dua vektor ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hasil kali skalar dua buah vektor, kemudian besar sudut antara dua vektor, dan dua vektor yang saling tegak lurus. Ya. Langsung masuk ke hasil kali skalar dua buah vektor. Saya langsung intinya saja ya. Jadi kalau misalkan diberikan dua buah vektor, yaitu vektor A, ini di R3, tapi berlaku juga untuk R2. Di sini saya bahas yang buat R3, nanti contohnya saya berikan untuk R2. Nah, misal diberikan vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B-nya B1, B2, B3, maka hasil kali skalar vektor A dan vektor B ini adalah perkalian dari masing-masing elemen komponen vektornya, kemudian dijumlahkan ya. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian ini dikalikan, lalu dijumlahkan seperti ini ya. Jadi A dot B atau hasil perkalian skalar vektor A dan vektor B adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi atas kali atas ditambah tengah kali tengah ditambah bawah kali bawah. Ya, ini untuk hasil kali skalar dua buah vektor. Nah, hasil kali skalar dua buah vektor ini, hasilnya nanti itu dapat digunakan untuk menentukan sudut antara dua buah vektor. Ya, jadi kalau dari sini bisa dilihat jika θ adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka perkalian skalar dua buah vektor itu dapat dicari menggunakan rumus panjang vektor dikali dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos θ-nya. θ-nya ini sudutnya. Nah, nanti bab yang ini materi ini akan masuk ke slide berikutnya. Saya berikan contoh dulu untuk yang ini ya, untuk hasil kali skalar dua buah vektor. Nah, contohnya ini, tentukan hasil perkalian vektor A 3 min 1 dan B 2 7 ya komponennya. Nah, maka hasil kali skalar vektor A dan vektor B adalah perkalian ini. Yang pertama atas kali atas berarti 3 kali 2, terus yang bawah min 1 kali 7 ya. Nah, sini ini 3 kali 2 ditambah min 1 kali 7, maka sama dengan 6 dikurangi min 7 ya, karena min 1 kali 7 adalah negatif 7. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini untuk contohnya R2, tapi jadi untuk hasil untuk R3 pun sama saja gitu. Kalau yang ini atas sama bawah, berarti ntar kalau R3 ya ada 3 elemennya, A1, A2, A3, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini untuk contoh perkalian skalar dua buah vektor. Nah, bagaimana jika soalnya kita ganti dalam bentuk vektor satuan I dan J ya. Ini udah saya ganti. Tentukan hasil perkalian skalar vektor A 3I min J dan vektor B-nya 2I min 7J. Maka sama aja. Jadi langkah yang pertama adalah kalian ubah dulu nih vektor satuan A dan vektor satuan B-nya menjadi vektor kolom seperti ini. 3 min 1 B 2 7 sama aja kan sama yang atas. Nah, maka ntar cara ngerjainnya sama seperti yang atas. Jadi yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. 3 kali 2 ditambah min 1 kali 7 sama dengan 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1 ya, bisa dipahami. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat di LKS halaman 33, di situ udah ada contoh soal dan pembahasannya. Di sini saya hanya narangin sedikit saja. Nah, kemudian masuk ke bab berikutnya, materi berikutnya, besar sudut antara dua vektor. Ya. Di sini teruskan nilai kosinus sudut antara vektor A dan vektor B adalah ini ya, cos θ itu sama dengan perkalian skalar dua buah vektornya dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Rumus ini dapat dari mana? Rumus ini dapat dari sini tadi ya. Jadi jika θ adalah besar sudut vektor antara A dan B, kan A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos θ. Maka dari rumus itulah diperoleh cos θ-nya sama dengan A dot B, perkalian vektor A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini contoh soalnya. Misalkan di sini diketahui panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B-nya 6,
dan hasil perkalian skalar vektor A dan vektor B-nya adalah 12. Nah, disuruh tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Sorry, ini salah soalnya ya. Nah, besar sudut antara vektor A dan vektor B. Berarti kita tuliskan dulu rumusnya. Cos theta sama dengan perkalian vektor A dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dapat seperti ini, 12 dibagi 4 kali 6. Nah, diperoleh hasilnya setengah. Ini baru nilai cos tetanya. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Kita kan dapat nih, cos tetanya itu sama dengan 1/2. Berarti untuk mencari sudutnya adalah kita cari arkes dari cosnya ya. Cos theta ini, sorry ya. Cos theta ini itu kan dapat setengah. Nah, berarti kalian cari tuh di tabel trigonometri dan di astrogonometri ya, cari yang berapa nilai berapa sudut cos yang hasilnya tuh setengah. Nah, di sini kan ada ya, di sini ada 60 derajat. Nah, itu hasilnya setengah. Jadi kita punya, saya tulis di sini ya, cos 60 derajat ya, itu sama dengan 1/2. Nah, cos 60 derajat sama dengan 1/2. Berarti kita dapat dong sudutnya. Nah, di sini kita punya cos theta sama dengan setengah. Berarti tetanya itu sama dengan 60 derajat ya. Saya pindahkan. Jadi dapat tetanya 60 derajat. Sampai sini paham ya? Jadi ketika dapat pertama kalian masukkan dulu. A kali B itu kan udah ada di sini, 12. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Kemudian A sama B-nya juga ada, masukkan ke sini, dikalikan dapatlah setengah ini. Nah, kemudian dicari berapa nilai sudut di cos yang hasilnya setengah. Ternyata 60 gitu. Cos 60 adalah setengah. Berarti sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Oke, gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini saya balik. Ya, yang tadinya yang ditanyakan adalah sudutnya, kalau sekarang yang ditanyakan adalah hasil perkaliannya. Hasil perkalian skalarnya. Jadi diketahui panjang vektor A dan B, kemudian sudutnya diketahui nih 60 derajat. Berapakah panjang vektornya? Berapakah perkalian skalar vektornya? Nah, kita kembali ke rumus yang ini. Kita punya cos theta sama dengan A kali B per panjang A dikali panjang B. Nah, ada gangguan. Nah, dari sini kan kita bisa kali silang ya, cos theta dikali panjang vektor AB-nya sama dengan A kali B. Nah, berarti dari sini dapat A kali B itu dia sama dengan cos theta dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B. Maka di sini bisa kita masukkan A kali B itu sama dengan cos theta dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, cos theta-nya berapa tadi? 60, berarti cos 60 dikali 4 dikali 6 sama dengan 12. Sama ya, hasilnya sama 12 karena memang soalnya sama, saya ketik aja. Untuk contoh yang lainnya bisa dilihat di LKS ya. Masuk ke materi yang terakhir. Jadi walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap belajar. Bisa lihat video ini, kemudian nanti di akhir saya berikan link untuk mengerjakan soal latihan ya. Nanti diisi data dirinya, nama, sama kelas, kemudian dikerjakan latihan soalnya. Nah, itu ada batas-batas waktunya, nanti saya berikan di keterangan di LKS ya. Keterangan di deskripsinya. Nah, di sini ada dua buah vektor dikatakan saling tegak lurus. Syaratnya apa? Jika kita punya dua buah vektor A dan B, maka hasil perkalian vektor A dan B itu dikatakan tegak lurus jika hasil perkalian skalar vektornya itu sama dengan 0. Maka di sini dituliskan jika hasil perkalian skalar vektor A dengan vektor B sama dengan 0, maka vektor A tegak lurus vektor B. Begitu juga sebaliknya berlaku. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka perkalian skalarnya itu sama dengan 0. Contohnya, diketahui vektor A-nya ini ya, 3x dan B-nya 26. Nah, di sini kan x ya, nggak ada nilainya. Nah, di sini soalnya adalah jika vektor A tegak lurus vektor B, maka nilai x adalah, jadi kita mau cari nilai x-nya ya. Nilai x-nya
kita tahu bahwa jika vektor A tegak lurus vektor B, maka tegak lurus vektor B jika perkalian skalar A dengan B sama dengan 0. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan 3x dikali 2, 6. Gangguan terus. Vektor A dikali vektor B 3x dikali 2, 6 gitu ya. Nah, berarti atas kali tadi kan perkalian skalar itu atas kali atas, bawah kali bawah ya. Perkalian skalar itu tadi atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 3 kali 2, 6. X kali 6, 6x. Nah, di sini dapat 0 sama dengan 6 ditambah 6x. Nah, dapat 6-nya ini pindah ruas. Ya, yang tadinya di kanan pindah ruas ke kiri jadi negatif 6. Lalu diperoleh x-nya adalah negatif 6 per 6 atau x-nya sama dengan min 1. Jadi kita dapat x-nya sama dengan min 1. Ya, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan latihannya. Nanti saya berikan di linknya ya. Jangan lupa dikerjakan. Pahami dulu soal-soal di sini, latihan soal di sini, atau kalau misalkan perlu masih kurang paham bisa dilihat di LKS di contoh soalnya di halaman 33. Nanti dikerjakan latihannya. Udah sampai situ aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.